pasukan Dayak akan dikerahkan ke Pulau Rempang. Di harapan saya, semoga permasalahan Rempang ini tidak berlarut-larut dan masyarakat adat yang ada di sana adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Setelah beberapa minggu saya tidak ada membuat konten, di kesempatan kali ini saya kembali ke hutan untuk mencari beberapa material yang diperlukan untuk pembuatan mandau. Nah, jadi sekaligus saya akan menanggapi permintaan dari salah seorang saudara kita yang ada di Aceh. Beliau menanyakan apakah saya bisa membuat sarung mandau dan dikirimkan ke tempat beliau. Jadi pertanyaan ini menurut saya cukup menarik. Karena membuat sarung mandau tanpa melihat wilayah yang ada, tentunya itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dikerjakan. Nah, dan sebelumnya saya sedikit menyinggung tentang masalah yang ada. Beberapa hari ini kembali terjadi konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah yang terjadi di Pulau Rempang, di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jadi sebenarnya ini bukanlah kapasitas saya, tetapi saya hanya ingin mengucapkan rasa prihatin saya kepada saudara-saudara kita dari suku Melayu yang ada di Kepulauan Rempang. Nah, jadi karena masalah ini sudah sangat serius dan juga ada rumor yang mengatakan jika pasukan Dayak akan dikerahkan ke Pulau Rempang. Nah, jadi untuk informasi yang belum valid seperti ini, saya menyarankan untuk teman-teman yang notabene-nya adalah orang-orang Dayak supaya jangan mudah terprovokasi ataupun mengambil kesimpulan dan melibatkan kita orang Dayak ke dalam permasalahan ini. Bukan kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita dari suku Melayu yang ada di Pulau Rempang, tetapi untuk permasalahan ini pemerintah dengan masyarakat setempat sudah melakukan dialog. Karena untuk permasalahan Rempang ini bukan hanya satu akar permasalahannya. Karena mungkin saya orang yang selalu terlambat dalam membicarakan masalah-masalah yang seperti ini. Saya mencari tahu kebenarannya dulu, sesudah itu baru bisa sedikit menyentil permasalahan yang ada seperti ini. Karena yang berhubungan dengan adat dan budaya itu sifatnya sangat sensitif. Sedikit saja terjadi kesalahan penyampaian kita, bisa saja menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak ingin membahas ini terlalu berlebihan. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa simpati karena di sana ada, kalau tidak salah, 16 kampung tua Pulau Rempang. Jadi masalah relokasi ini sebenarnya hanya terjadi kesalahan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, jadi harapan saya semoga permasalahan Rempang ini tidak berlarut-larut dan tidak terjadi kendala dan pembangunan dari pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Jadi ada baiknya kita menyikapi
hal semacam ini dari segi positif. Oke sahabat Saris, kembali ke pembahasan awal. Nah, jadi inilah mengapa sarung mandau ini saya sudah kerjakan hampir 1 bulan, tetapi belum jadi. Kendala utama dari pembuatan mandau ini adalah bilah. Jadi jika kita belum memiliki bilah, akan sangat sulit sekali untuk mengerjakan pekerjaan yang selanjutnya. Nah, dan ini sudah saya buatkan, tetapi ini hanya perkiraan. Makanya saya sisakan bagian ujung, supaya nanti jika bilahnya sudah ada, bisa kembali disesuaikan. Jadi untuk saudara kita yang di Aceh, tentunya tidak salah beliau ingin memesan dari saya untuk membuat sarung mandau. Tetapi itulah yang saya katakan, saya tidak bisa memastikan pas dengan bilah yang ada dari saudaraku yang di Aceh. Kecuali misalnya saudara kirimkan bilah, saya ukur, baru bisa saya proses. Tetapi jika beliau menginginkan saya membuatkan sarung mandau dan beliau mengirimkan detailnya bilah yang ada dari WhatsApp, saya rasa masih bisa dipertimbangkan. Karena untuk sarung mandau ini, jika kita sudah pasang tempusar dan bilahnya tidak pas, tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sulit. Karena kita harus membongkar kembali tempusar yang sudah kita anyam. Dan sebenarnya untuk mandau ini, mandau yang saya buat ini sebenarnya sudah hampir rampung. Hanya seperti yang saya bilang, terkendala bilah. Untuk pembungkus sarung mandau, gagang mandau, bahkan tali kawit sudah saya siapkan. Dan ini saya buat sendiri. Oke sahabat Saris, dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang selalu mendukung. Dalam hal ini saya belajar mandau, dan saya juga mengajak untuk sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar seperti saya, supaya terus semangat dan jangan pernah menyerah dalam hal belajar. Karena tidak ada manusia yang belajar dari nol dan langsung mahir. Dan saya sudah bertahun-tahun, dan setiap hari saya luangkan waktu untuk belajar mengukir dan membuat mandau. Dan saya tegaskan kembali, saya bukanlah ahli mandau, tetapi ahlinya menemani sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau. Oke sahabat Saris, saya rasa cukup seperti ini pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya.